Hai teman-teman di seluruh penjuru, apa kabar kalian? Film berjudul Gateway yang rilis tahun 2024 akan mengangkat kisah tentang sebuah keluarga yang berlibur ke sebuah pulau terpencil, di mana seluruh penduduknya ternyata adalah kanibal alias pemakan daging manusia. Seberapa mengerikan ceritanya? Selamat menyaksikan. Kisah ini berpusat pada sebuah keluarga terdiri dari sang ayah Richard, ibunya Susan, serta dua anak mereka, Jesse, sang kakak, dan Sam, si adik. Mereka tengah melakukan perjalanan liburan menuju sebuah pulau terpencil di wilayah Swedia. Kebetulan saat itu sedang berlangsung perayaan yang hanya diadakan setiap 10 tahun, berupa festival dan pertunjukan tradisional. Hal ini membuat Richard dan keluarganya terlihat sangat antusias dengan rencana liburan tersebut, yang dikenal sebagai Islander Festival. Sesampainya di dermaga, untuk menumpang kapal feri, mereka sempat singgah di sebuah rumah makan sederhana di sekitar area tersebut. Ketika Richard dan Susan sedang memesan makanan, Jesse dan Sam tampak berjalan ke bagian belakang restoran dan menemukan seekor merpati dengan kepala yang telah terpenggal, tanpa diketahui siapa pelaku kejadian mengerikan itu. Usai makan, pemilik restoran segera membersihkan meja tempat mereka duduk, lalu menanyakan tujuan liburan mereka. Saat Richard menyebutkan bahwa mereka hendak menuju Pulau Spalta, si pemilik restoran tampak sangat terkejut. Rupanya, ia tahu sesuatu yang menyeramkan dan misterius tentang pulau tersebut. You will not be welcome on the island. No, why? Foreigners. Ketika Richard hendak membayar makanan, si pemilik restoran yang tampak iba pun memberinya peringatan agar tidak melanjutkan perjalanan ke pulau itu, terutama selama berlangsungnya festival. Ia mengatakan bahwa perayaan tersebut bukanlah festival biasa seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Meski begitu, Richard tetap bersikeras melanjutkan rencana liburannya. Sesaat sebelum mereka menaik ke kapal feri, Richard tiba-tiba menyadari bahwa dompetnya tertinggal. Ia pun meminta izin untuk kembali sejenak guna mengambil dompet tersebut. Begitu berada di atas kapal feri, keluarga Richard langsung menarik perhatian. Semua penumpang di sana menatap mereka dengan pandangan tajam dan mencekam, seolah keberatan dengan kehadiran keluarga asing yang ikut menuju pulau itu. Entah jenis perayaan apa yang sebenarnya sedang berlangsung di sana, namun Richard dan keluarganya sama sekali tidak menghiraukan hal itu dan tetap menikmati perjalanan liburan mereka. Sesampainya di Pulau Spalta, suasana aneh kembali terasa. Para penumpang lain yang semuanya adalah penduduk asli keturunan pulau itu kembali melayangkan pandangannya sinis ke arah keluarga Richard. Hingga akhirnya muncul seorang wanita tua bernama Oma Eli yang merupakan pemimpin komunitas di sana. Ia menjelaskan bahwa festival tersebut bersifat tertutup dan hanya diperuntukkan bagi warga komunitas saja. Karena itu, Oma Eli meminta mereka untuk segera meninggalkan pulau tersebut. Tak berselang lama, muncul seorang pemandu wisata bernama Matt, yang merupakan penduduk asli pulau tersebut dan sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Richard. Berbeda dengan Oma Eli dan warga lainnya yang terlihat tidak ramah, Matt justru menyambut mereka dengan baik. Ia bahkan menawarkan rumah mendiang ibunya untuk disewa sebagai tempat tinggal selama mereka berlibur di pulau itu. Inilah rumah yang akan dihuni oleh Richard dan keluarganya. Bangunannya cukup layak, dengan kondisi yang masih bagus untuk ditempati. Ketika Jesse tengah berkeliling melihat kamar tidurnya, tiba-tiba
Don't be scared. It's only Matt. Memang sekilas raut wajah Matt terlihat menyeramkan dan agak mencurigakan. Namun, Richard sekeluarga tidak menaruh curiga atau berpikiran negatif terhadapnya. Malam pun datang. Begitu lampu di seluruh ruangan rumah dipadamkan, suasana langsung berubah terasa mencekam. Richard dan Susan terbangun karena melihat cahaya dari luar jendela. Ternyata sekelompok warga pulau berdiri di depan rumah mereka sambil membawa obor. Salah satu dari mereka bahkan mengenakan topeng yang tampak menyeramkan. Susan pun segera berteriak, meminta mereka untuk tidak ribut karena kedua anaknya, Sam dan Jesse, sedang tertidur. Namun, alih-alih pergi, para penduduk itu justru meninggalkan hadiah berupa seekor hewan mati tanpa penjelasan apapun mengenai maksud dari pemberian tersebut. Keesokan harinya, Richard pergi ke rumah Matt untuk menunjukkan hewan mati yang mereka terima semalam. Matt pun menjelaskan bahwa itu merupakan bagian dari tradisi penyambutan khas Pulau Spalta dan meminta Richard untuk tidak terlalu memikirkannya atau merasa khawatir. Thank you. Bye-bye. Pada siang hari, Richard dan keluarganya berjalan-jalan mengelilingi pulau sambil mencari tempat yang indah untuk berfoto. Tanpa menyadari bahwa dari kejauhan, seorang pria berkepala plontos bernama Johan tengah memperhatikan mereka diam-diam. Di waktu yang bersamaan, di restoran yang pernah mereka kunjungi sebelumnya, berupa petugas kepolisian sedang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian setelah menemukan pemilik restoran telah tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mencurigai bahwa pelakunya mungkin berasal dari Pulau Spalta, seorang detektif segera dikirim ke sana untuk menyelidiki lebih lanjut. Kedatangannya bertepatan dengan saat Oma Eli dan beberapa warga sedang melakukan latihan pertunjukan untuk festival yang akan diadakan keesokan harinya. Do you know Johan? Berdasarkan catatan kepolisian, sang detektif mulai menaruh curiga kepada Johan. Karena pria itu dikenal sering mabuk-mabukan dan pernah terlibat kasus pencurian. Namun, Oma Eli mengaku tidak tahu di mana Johan berada saat ini. Dan ia pun meminta sang detektif untuk segera meninggalkan lokasi karena dianggap mengganggu persiapan drama mereka. Sementara itu, Sam dan Jesse sedang mengunjungi sebuah kafe milik seorang pemuda bernama Paul, yang dari awal tampak selalu murung dan tidak ramah. Tanpa basa-basi, Paul menyampaikan bahwa kehadiran keluarga mereka di pulau ini sangat tidak diinginkan. Tak lama, 3 warga lainnya muncul dan mencoba mengusir mereka dari kafe tersebut. My waffles. Di luar, tampak sekelompok penduduk mengenakan jubah dan topeng, berdiri sambil membawa 4 buah peti mati. Tak jelas untuk siapa. Mereka tertawa dengan cara yang menyeramkan, membuat Sam dan Jesse merasa tidak nyaman, hingga akhirnya memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan hal yang lebih mengejutkan terjadi ketika Matt terlihat sedang berbaring di tempat tidur Jesse, mengenakan pakaian dalam miliknya. Entah apa sebenarnya dipikirkan pria ini. Jesse yang menyadari celana dalamnya hilang pun perlahan berjalan ke arah cermin dengan perasaan curiga. Pada malam harinya, di aula komunitas Pulau Spalta, Oma Eli tampak memberi pidato kepada seluruh warga menjelang hari perayaan yang akan berlangsung esok. Disinilah akhirnya terungkap bahwa perayaan tersebut merupakan tradisi lama untuk mengenang peristiwa tragis pembantaian leluhur mereka oleh tentara Inggris sekitar 2 abad yang lalu. Fakta mengejutkan yang terungkap adalah bahwa setelah tragedi pembantaian tersebut, para penduduk asli keturunan Pulau Spalta mengalami kelaparan hebat hingga akhirnya
berubah menjadi kanibal, pemakan daging manusia. Sasaran mereka adalah orang-orang yang berasal dari keturunan Inggris, serta Richard dan keluarganya. Sebenarnya, praktik kanibalisme itu telah lama dihentikan selama puluhan tahun. Sebagai gantinya, mereka hanya memperingatinya lewat pertunjukan teater sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka. Namun, kehadiran Richard sekeluarga yang tiba-tiba datang dan bersikeras tinggal di pulau tersebut membangkitkan kembali naluri buas Oma Ellie. Ia pun mengambil keputusan mengerikan, menjadikan mereka berempat sebagai santapan bersama seluruh warga yang menyetujui rencana tersebut. Tak hanya itu, Oma Ellie juga mendatangi Matt untuk menyampaikan niat gelap tersebut. Awalnya Matt menolak, karena tujuan awal mengundang keluarga Richard hanyalah untuk mendapatkan uang dari penyewaan rumah mendiang ibunya. Namun, setelah ia mulai tergila-gila pada kecantikan dan tubuh Jessie, pikirannya berubah. Ia pun akhirnya bersedia terlibat dalam rencana keji tersebut. We shall eat. Perhaps our friends would like some nice cookies. Keesokan harinya, bertepatan dengan hari perayaan, seluruh warga Pulau Spalta berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan teater tradisional yang rutin mereka adakan. Namun, rencana sesungguhnya dimulai setelah pementasan selesai. Mereka akan memburu Richard dan keluarganya untuk dijadikan santapan malam. Di waktu yang sama, Matt mulai melaksanakan tugasnya, membuat Richard dan keluarganya tak sadarkan diri dengan memberi mereka kue kering yang telah dicampur obat bius. Pada awalnya, keempatnya menolak karena bentuk kue itu terlihat aneh dan tak meyakinkan. Namun, setelah merasa lelah akibat berenang dan tubuh mulai kedinginan, mereka pun akhirnya tergoda untuk mencicipinya. They're really dry. Yeah, dig in. Beberapa saat setelah mereka mulai tertidur, Matt datang kembali untuk memastikan bahwa semuanya sudah benar-benar pingsan. Pas sepengetahuan Oma Ellie yang masih sibuk tampil dalam pementasan, Matt mulai menjalankan niat kotornya untuk melampiaskan nafsunya kepada Jessie. Namun, ia tak menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Ternyata, Richard dan keluarganya sama sekali tidak menyentuh kue kering yang telah dicampur obat bius itu. Dan jika Anda selama ini mengira bahwa keluarga tersebut adalah korban tak berdosa yang patut dikasihani, Anda sebenarnya keliru. Karena yang mengejutkan, kenyataannya justru sebaliknya. Richard, Susan, Sam, dan Jessie adalah sosok monster yang sebenarnya. Keempatnya adalah psikopat haus darah yang sengaja datang ke pulau ini untuk melakukan pembantaian dengan tujuan memilih tempat terpencil agar terhindar dari pantauan pihak berwenang. Alih-alih menjadi pemburu, kini Oma Ellie dan seluruh warga asli pulau justru terbalik menjadi pihak yang diburu. Mereka harus lari menyelamatkan diri dari kejaran brutal keluarga Richard yang membunuh dengan kejam tanpa belas kasihan. Nasib malang pun menimpa para penduduk yang ternyata salah besar dalam memilih korban. Malam harinya, Jessie dan Sam menuju ke kantor pelabuhan, tepatnya ke ruang komunikasi, untuk memastikan tidak ada petugas yang sempat menghubungi dunia luar. Disinilah kita mulai menyaksikan sisi gelap dan jiwa psikopat dari Jessie dan Sam. Ketika mereka pura-pura panik dan ketakutan untuk menipu petugas di pos komunikasi pelabuhan, setelah berhasil mengelabui, mereka pun menghabisi petugas tersebut tanpa ampun. Namun, tak lama kemudian, salah satu warga sempat datang dan berhasil mengambil pistol suar yang ada di ruangan itu, lalu menembakkannya ke langit sebagai tanda darurat untuk meminta bantuan dari pulau tersebut.
Setelah sinyal itu ditangkap oleh pihak kepolisian di daratan, Richard dan keluarganya melanjutkan aksi gilanya. Kali ini sasaran mereka adalah Oma Ellie dan beberapa warga yang bersembunyi di dalam sebuah gudang tua. Meskipun Richard sempat tertusuk hingga luka parah di pipinya, rasa sakit itu tak sedikit pun menyurutkan keganasannya dengan brutal. Ia bersama keluarganya mendobrak pintu gudang dan berhasil menerobos masuk. Saat Richard dan keluarganya menikmati pesta berdarah mereka, Pauli sempat muncul untuk memperingatkan mereka meskipun sudah terlambat. Di tengah kekacauan itu, Oma Ellie dan suaminya berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, tanpa sempat menyaksikan wajah kejam para pembantai yang telah menghabisi warga mereka satu persatu. Ada lainnya yang hanya bisa pasrah dan ketakutan. Oma Ellie justru menyemangati suaminya agar tidak menyerah. Ia meyakinkan bahwa mereka harus tetap bertahan di pulau ini dan menunggu waktu yang tepat untuk melawan para pembantai tersebut. Sementara itu, Richard dan yang lainnya sedang bersantai di depan api unggun, menikmati momen setelah kekacauan yang mereka buat. Namun, secara tiba-tiba, Richard menusuk pisau ke leher Sam hingga tewas seketika. Apa alasannya? Siapa sangka, ternyata Richard, Susan, Sam, dan Jesse bukanlah keluarga sesungguhnya. Mereka hanyalah sekelompok psikopat yang kebetulan bertemu, lalu berpura-pura menjadi satu keluarga demi mempermudah aksi mereka menipu dan menjebak orang lain. Dan ternyata ini bukan kali pertama mereka melakukan hal seperti itu. Sebelumnya, mereka sudah berkali-kali berganti rekan dan melakukan kekejaman serupa di berbagai tempat di dunia. Karena Richard merasa Sam mulai bersikap tidak disiplin dan menyebalkan, ia pun memutuskan untuk menyingkirkannya setelah misi mereka selesai. Tepat ketika sang detektif tiba di Pulau Spalta dan menyaksikan kehancuran yang begitu mengerikan, Richard dan kelompoknya pergi menuju rumah Matt. Di sanalah mereka baru menyadari bahwa Matt selama ini telah memata-matai mereka melalui kamera tersembunyi yang dipasang secara diam-diam. Saat Oma Ellie dan suaminya terlihat dari kejauhan, Jesse pun meminta izin untuk menghadapi mereka sendirian. Tak disangka, Jesse malah tertembak di bagian perut meskipun tidak fatal. Oma Ellie dan suaminya rupanya belum mengetahui bahwa para pelaku pembantaian sebenarnya adalah Richard dan kelompoknya. Memanfaatkan situasi, Jesse kembali berakting dan menuduh bahwa Matt lah yang menjadi dalang dari semua kekacauan ini. Suami Oma Ellie pun langsung masuk ke dalam rumah untuk memeriksa kebenarannya. Di dalam kamar, ia justru menjadi korban Richard yang berpura-pura terbaring tak berdaya di tempat tidur dan lalu menyerangnya secara tiba-tiba. Di sisi lain, Jesse yang terluka sempat didatangi oleh Susan yang masih berperan sebagai ibunya. Tak lama kemudian, Richard pun muncul dan saat ketiganya berkumpul, mereka menghentikan seluruh sandiwara mereka secara bersamaan, membuat Oma Ellie shock bukan main ketika menyadari siapa mereka sebenarnya. I now realize. Para psikopat memang kerap dipenuhi keberuntungan tak masuk akal. Seperti saat detektif justru menembak Oma Ellie karena mengira dialah dalang di balik tragedi mengerikan ini. Alhasil, Richard dan kelompoknya pun lolos dari kecurigaan dan langsung dievakuasi meninggalkan pulau tersebut dengan aman. Sementara itu, Johan si botak tewas ditembak oleh aparat yang baru saja tiba di lokasi. Dianggap sebagai ancaman terakhir. Dan bagi Richard beserta keluarga palsunya, semua kejadian ini menjadi tontonan penutup yang sempurna. Layaknya akhir cerita yang sangat memuaskan bagi para pemburu darah.